muda ini tuh harus menerapkan critical thinking, Sandi. Jadi berpikir kritis. Yang Halo Mavindo Wars, perkenalin nama saya Sandiori Mungedo dari Komisariat Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Di Ulik PHP kali ini saya udah bersama Mbak Bentang sebagai fact checker senior di Mavindo. Hai Mbak Bentang, gimana kabarnya? Halo Sandi, alhamdulillah kabar gue baik. Sandi gimana hari ini? Baik juga Mbak Bentang. Nah, di Ulik PHP kali ini saya mau bertanya Mbak. Ya, boleh Sandi, Nah, silakan. kemarin kan ada teman saya menanyakan, dia menemukan sebuah WhatsApp gitu kan. Dia menanyakan karena dia tahu saya sebagai pemeriksa fakta junior di Mavindo. Dia menanyakan mengenai calon wakil bupati Oku Timur ini sedang menawarkan kredit mobil gitu. Apa itu benar nggak sih Mbak Menta? Iya. Itu jadi gini Sandi, kemarin udah sempat baca juga, diketahui bahwa ternyata itu adalah hoax. Nah, itu berdasar dari klarifikasi terkait, yaitu calon wakil bupati Oku Timur itu sendiri. Jadi calon wakil bupati ini menyatakan bahwa itu bukan akun WhatsApp dia, dan memang notabene-nya dia menyatakan bahwa tidak pernah melakukan menawarkan kredit mobil tersebut. Jadi bisa dikatakan itu hoax, dan itu sudah dilakukan pemeriksaan faktanya oleh salah satu mahasiswa di mahasiswa pemeriksa fakta junior juga, itu Aisyah Adila, itu dari ISIP Jakarta gitu Sandi. Oke, menjadi pertanyaan kedua nih Mbak Bentang. Nah, apakah dari pihak Mavindo itu sendiri dengan konten dalam kategori konten palsu ini dari hoax itu udah pernah nggak sih Dapat. dapat yang seperti Iya, itu iya. mengatasnamakan? Iya. Oh, Sandi karena sebagai pemeriksa fakta junior jadi udah tahu ya kalau kayak gitu masuknya ke konten palsu atau fabricated content ya. Iya. Jadi memang kita sering juga Sandi menemukan hoax-hoax yang masuk ke dalam kategorisasi konten palsu. Sebagai contoh itu tadi akun WhatsApp. Biasanya akun WhatsApp itu mengatasnamakan pejabat publik. Kemudian ada dari akun-akun media sosial menyatakan sebuah lembaga, mengatasnamakan sebuah lembaga, baik itu individu. Itu sering juga. Kemudian sebagai contoh lain, konten palsu ini biasanya berkaitan dengan lowongan kerja. Sebagai contoh biasanya itu ada yang mencatut nama PT Pertamina, kemudian ada juga yang mencatut itu beberapa lembaga-lembaga lainnya. Ada juga Angkasa Pura. Sebagai contoh mungkin yang harus diwaspadai oleh kawan-kawan itu apabila nantinya kawan-kawan menerima surat-surat yang mengatasnamakan lembaga-lembaga besar, perusahaan-perusahaan besar, itu harus dicek ulang. Meskipun sebagai contoh nih, dia udah memberikan di situ ada logonya Pertamina, kemudian ada juga di bawahnya itu tanda tangan dengan klaim di root Pertamina. Itu harus di cross check lagi kawan-kawan. Jadi jangan gampang percaya. Cross checknya kemana? Ke media-media sosial yang memang sudah terverifikasi. Kalau seperti halnya Pertamina ya bisa ngecek juga di Twitter @pertamina, di Instagramnya juga bisa. Silakan ke direct message atau kalian melaporkannya di Twitter, tanyakan ini apakah benar atau hoax. Jadi harus lebih kritis Andi sebagai kaum muda. Oke, nah begini pertanyaan yang terakhir nih Mbak Bentang. Nah, cara kita mencek itu adalah sebuah konten palsu itu caranya gimana sih Mbak? Iya, kalau seperti hal yang saya sampaikan tadi, memang kita yang muda-muda ini tuh harus menerapkan critical thinking Sandi. Jadi berpikir kritis, yang dimana minimal tuh kalian bisa lah membedakan media asli dan media yang abal. Kemudian cek URL-nya, bandingkan dengan media kredibel lainnya, media kredibel 1, media kredibel 2. Kemudian apalagi ya, sebagai contoh juga kayak Sandi nih, Sandi sendiri saat ini sebagai mahasiswa aktif gabung juga sebagai pemeriksa fakta di junior di Mavindo ya kan. Jadi itu menarik banget. Kawan-kawan juga bisa bergabung juga karena saat ini Mavindo sendiri itu sedang melaksanakan program Sandi. Programnya itu adalah mahasiswa periksa hoax pilkada. Itu pelatihannya ada setiap Jumat. Jadi kawan-kawan mahasiswa aktif boleh banget gabung di pelatihan yang dimana setelah pelatihan kawan-kawan akan dilakukan seleksi. Kawan-kawan boleh mengikuti seleksi. Seleksinya apa Mbak? Seleksinya terkait dengan cek fakta. Cek faktanya nanti kawan-kawan bisa mengikuti. Apabila kawan-kawan lolos, maka bisa dikatakan kawan-kawan bisa bergabung menjadi pemeriksa fakta junior di Mavindo. Kurang lebih gitu Sandi. Oke, jadi saya dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai generasi muda harus berpikir kritis, kritis, iya. Dan critical thinking gitu kan, dan rajin kita harus meng-cross-check.
dia ada rajin meng-cross check bahwa itu benar nggak sih itu dari media-media yang udah terverifikasi begitu teman-teman. Iya, Sandi sendiri kan udah jadi pemeriksa fakta Iya. kan udah menerapkan hal itu kan pasti. Iya, udah Yap, menerapkan hal-hal seperti yap, itu gitu. menarik banget. Iya. Jadi ya begitu aja penyampaian Ulik PHP kali ini. Saya dan Mbak Bentang mau pamit undur diri sampai bertemu di episode Ulik PHP selanjutnya. Yap. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih Sandi. Terima kasih, dadah. Dadah.